Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, jejak sejarah Kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-8 atau ke-9 adalah salah satu kerajaan tertua di ujung barat Pulau Sumatera. Kerajaan ini yang pusatnya di Lamreh, Aceh Besar, merupakan cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam. Jejak sejarahnya terlihat dari berbagai sumber. Kerajaan Lamuri dikenal karena hubungannya dengan berbagai negara seperti Cina, Vietnam, Thailand, India, dan negara-negara di Jazirah Arab. Hubungan dagang ini didukung oleh lokasi strategis Lamuri di jalur perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, pusat kerajaan dipindahkan ke Mahkota Alam, sekarang Kuta Alam, karena serangan dari Pidi. Setelah itu, Lamuri lebih dikenal sebagai Kerajaan Mahkota Alam. Kerajaan Lamuri dianggap sebagai cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Ali Muqayyad Shah mendirikan Kesultanan Aceh pada tahun 1496 yang awalnya meliputi wilayah Lamuri dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Di Lamreh terdapat makam Sultan Sulaiman bin Abdullah, penguasa pertama di Nusantara yang diketahui menyandang gelar Sultan. Penemuan arkeologis seperti nisan Islam tertua di Asia Tenggara juga menjadi bukti keberadaan kerajaan Lamuri. Selain nisan, berbagai artefak seperti pecahan keramik dan tembikar juga ditemukan di Lamreh, menunjukkan aktivitas perdagangan dan hubungan dengan negara lain. Ada desakan agar situs Lamuri dipugar dan dijadikan cagar budaya, namun hingga kini belum ada reaksi cepat dari pihak terkait. Perdebatan masih terjadi mengenai Lamuri, terutama terkait dengan statusnya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Penemuan keramik Vietnam, Cina, dan Asia Selatan menunjukkan adanya perdagangan yang aktif di Lamuri pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Secara umum, sumber-sumber sejarah kerajaan Lamuri didapatkan dari catatan-catatan asing. Berita tertua mengenai Lamuri berasal dari penulis-penulis Arab, sementara berita Cina yang paling tua berasal dari tahun 960 Masehi yang menyebut bahwa Lamuri menjadi tempat singgah utusan-utusan Persia yang menuju atau pulang dari Cina. Pada tahun 1025 Masehi, Lamuri telah menjadi daerah taklukan kerajaan Sriwijaya. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan pada Prasasti Tanjore yang memuat laporan ekspedisi Rajendra Koladewa I. Dari catatan Chow Yukwa dapat diketahui bahwa Raja Lamuri belum beragama Islam. Raja juga memiliki 2 buah ruangan penerimaan tamu di istananya, dan apabila bepergian akan diusung atau mengendarai seekor gajah. Di dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Lamuri telah menjadi negeri taklukan Kerajaan Majapahit. Temuan artefak yang diteliti para ahli mengungkapkan kerajaan Lamuri dulunya telah menjalin hubungan dagang dengan negeri-negeri asing seperti Cina, Vietnam, Thailand, India, serta negara di Jazirah Arab. Hubungan dagang dengan negeri asing tersebut didukung oleh letaknya yang sangat strategis, yakni di jalur perdagangan dunia. Dari berita-berita Arab, diketahui bahwa Lamuri adalah negeri penghasil kapur barus dan beberapa hasil bumi lainnya. Maka tidak heran apabila Lamuri
banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia yang melakukan hubungan dagang dengan penduduknya. Laksamana Cheng Ho, Marco Polo, dan sejumlah nama lain diketahui pernah singgah di Lamuri. Laksamana Cheng Ho dalam laporannya menyebut bahwa Lamuri dapat ditempuh 3 hari dan 3 malam dari kerajaan Samudra Pasai, sedangkan Marco Polo yang tiba di Pulau Sumatera pada tahun 1292 mengungkapkan bahwa Lamuri tunduk kepada Kaisar Cina dan diwajibkan membayar upeti secara berkala. Menurut Hikayat Aceh, salah seorang sultan yang cukup terkenal di Kesultanan Lamuri adalah Sultan Munawar Shah. Konon ia adalah moyang dari salah seorang sultan di Aceh yang sangat terkenal, yaitu Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, pusat pemerintahan Kesultanan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam yang terletak di sisi utara Kreng Aceh. Pemindahan tersebut dikarenakan adanya serangan dari Kerajaan Pidi dan adanya pendangkalan muara sungai. Sejak saat itu, nama Kesultanan Lamuri dikenal dengan nama Kesultanan Mahkota Alam. Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 1513 Masehi, Kesultanan Lamuri beserta dengan Kerajaan Pasir, Daya, Lingga, Pedir, Perlak, Benua Tamiang, dan Samudra Pasai bersatu menjadi Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kekuasaan Sultan Ali Muhayyad Shah. Jadi bisa dikatakan bahwa Kesultanan Lamuri merupakan bagian dari cikal bakal berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Nama kesultanan ini berasal dari salah satu desa di Kabupaten Aceh Besar yang pusat pemerintahannya berada di Kampung Lamreh. Struktur pemerintahan Kesultanan Lamuri tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan yang berlaku di Kesultanan Samudra Pasai, karena kedua kesultanan ini memiliki pola pemerintahan yang berdasarkan pada konsep Islam dan konsep maritim. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Lamuri, Sultan merupakan penguasa yang tertinggi. Ia dibantu oleh sejumlah pejabat lainnya, yaitu seorang Perdana Menteri, Bendahara, Komandan Militer Angkatan Laut dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris, seorang kepala Mahkamah Agama, dan beberapa orang sah bandar yang bertanggung jawab pada urusan pelabuhan. Biasanya juga berperan sebagai penghubung komunikasi antara Sultan dan pedagang-pedagang dari luar. Kesultanan Lamuri merupakan kerajaan laut agraris, artinya dasar kehidupan masyarakat di kesultanan ini di samping mengandalkan hasil pertanian, juga mengandalkan hasil perdagangan yang dilakukan masyarakat sekitar dengan pedagang-pedagang dari luar, seperti dari Arab, India, dan Cina. Hasil perdagangan yang dimaksud berupa lada dan jenis rempah-rempah lain, emas, beras, dan hewan ternak. Hasil-hasil perdagangan tersebut memang telah mengundang perhatian banyak perdagangan dari luar untuk datang ke Lamuri dan wilayah Aceh secara keseluruhan. Runtuhnya Kerajaan Lamuri pada akhir abad ke-15, pusat pemerintahan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, sekarang Kuta Alam, karena adanya serangan dari Pidi. Sejak itu Lamuri lebih dikenal sebagai Kerajaan Mahkota Alam, mengikuti nama ibu kotanya, sedangkan Kerajaan Aceh yang saat itu berpusat di Darul Kamal lebih dikenal sebagai Kerajaan Aceh Darul Kamal. Dua kerajaan yang tidak pernah rukun ini hanya dipisahkan oleh Kreng Aceh atau Sungai Aceh. Dalam Hikayat Aceh diceritakan bahwa perseteruan dua kerajaan ini dapat diakhiri setelah Raja Samsusah dari Kerajaan Mahkota Alam menjodohkan putranya Ali Muhayyad Shah dengan putri Raja Darul Kamal. Namun ketika diadakan arakan untuk mengantarkan mas kawin, Darul Kamal diserang hingga menyebabkan para pembesar dan sultannya tewas. Alhasil Sultan Samsusah menjadi penguasa atas dua kerajaan. Pada tahun 1516 putranya Ali Muhayyad Shah naik tahta dan memindahkan pusat kerajaannya ke Banda Aceh. Sejak saat itu dua kerajaan yang disatukan tersebut dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam. Namun beberapa ahli memiliki pandangan berbeda terkait runtuhnya Kerajaan Lamuri dan latar belakang pendirian Kesultanan Aceh Darussalam. Pandangan lain menyebut bahwa runtuhnya Kerajaan Lamuri adalah untuk menghentikan hegemoni bangsa Eropa yang menguasai perdagangan di Selat Malaka. Oleh karena itu, kerajaan-kerajaan di Aceh termasuk Lamuri memutuskan untuk bergabung menjadi satu kerajaan yang lebih kuat demi menghadapi bangsa penjajah. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2.
Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya II.